All right. Hi guys. How are you? Good? Hai teman-teman. Yang di belakang boleh maju. I'm so sorry. Terlambat setengah jam lebih. Aku tadi sebenarnya udah sampai sini sejam yang lalu. Sudah turun tol Malang. Cuman ya kena macet and I didn't know. Jadi mau nggak mau kita molor. But I really appreciate kalian semua yang udah datang di sini. I really appreciate your time. And today kita akan ada training. Kita udah sempat ngomongin soal militan, disiplin, capable, and so many stuff. A few weeks ago kita dapat training apa aja, worship, dapat training EO, terus ada juga tentang last time aku sempat share tentang yang ada 3 ini ya, discipleship cycle itu. And yeah, today we're gonna continue on the discipleship cycle itu. Let's pray dulu ya. Tuhan bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa ada di sini, kami bisa kumpul di sini sama-sama. And we're gonna equip ourselves so that we may become effective leaders. Dan Tuhan, biar Engkau sendiri yang pimpin jalannya malam hari ini, meskipun kami terlambat, but we believe that your work itu nggak pernah terlambat. So we're gonna rely on you, Holy Spirit, biar Engkau sendiri yang pimpin jalannya training malam hari ini. Thank you, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ini ada berapa orang sih di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alright, that's good. That's a good number. 15 di sini, 16, 17, 18. 18. Oke, ada 18 orang. Berarti kalau satu grup 3, 6. Oke, hitung ya, berhitung ya. Berhitung sampai 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis gitu orang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Mulai dari sini. 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Kak Puput? 4. Kak Sin? 5 ya Kak Sin? J? 6 ya J? Alright. Oke. Jadi, what we're gonna do, ini kita gonna start with small groups actually. Jadi akan ngumpul, yang satu sama satu, yang satu boleh di sini deh, yang satu sama satu, terus nanti yang 2 sama 2 boleh di sini, nanti 3 sendiri, 4 sendiri, 5, terus 6 sendiri gitu ya. Yuk ngumpul dulu, 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5, 6, ngumpul semuanya. Masuk grupnya masing-masing. Bertiga pasti ini nanti. Oke. Ini berapa? 1 ya? Ini 2, 3, 4 mana? 4, 5, 6 di paling belakang. Oke. Kak Puput. Ini bisa dibagiin ya. Setiap ini 1. Hey. Ngapain sih kok tiba-tiba di kelompok-kelompokkan gini? Semua ingat ininya image kan ya? Ingat ininya IQ kan ya? Yel-yelnya IQ kan ya? Apa aja? IQ? Trained to lead, impacting all generations. So, I believe setiap kalian yang ada di sini itu sudah dipanggil Tuhan untuk melayani.
Kalau kalian nggak dipanggil Tuhan untuk melayani, nggak mungkin kalian rela datang ke sini. And tadi apa? Call to serve, train to lead. And this is what we're doing. Ini kalian lagi di training to lead. Leading apa sih? Leading teman-teman kalian sendiri sih sebenarnya. Karena kalau last time kita ngomong soal discipleship cycle, itu ada tentang when to know the master, build in the right relationships with the right mates, terus habis gitu send to do missions, misinya Tuhan dalam hidup setiap kita. And ini kalian dipecah jadi grup, sudah ada selembar kertas. Selembar kertas ini panduan kalian saat kalian memimpin sebuah kesan, sebuah kelompok kecil. Nah, sekarang kalian tinggal decide siapa yang akan pimpin small group sore hari ini, malam hari ini. Nggak lama, tak kasih waktu sebentar aja, 15 menit aja. Lalu setelah 15 menit itu kita akan masuk ke materi. Oke, di-decide dulu. Siapa yang mimpin atau yang megang deh, yang mimpin small groupnya. Ya. Oke, yang sudah megang kertasnya, kalian mau nggak mau jadi pemimpin small groupnya. I know mungkin kalian ada yang nggak biasa, mungkin ada yang sudah biasa, that's okay. And ini sebenarnya udah dibimbing semuanya dari ini ada singkatannya ya, bukan bab, bukan stages, tapi urut-urutannya lah. Singkatannya itu kitab, KITAB. Ada kenal, Injil, tahu, alami, bagikan, dan berdoa. So kalian tinggal ngikutin ini dengan gayanya kalian masing-masing, monggo silahkan. Waktunya 15 menit, dari jam yang di belakang itu berarti kita berhenti jam 18.00. So, leaders, monggo kalian pimpin kelompok kalian masing-masing. Continue.
Check. Oke. Sorry. Oke. Udah selesai? Belum. It's okay kalau belum selesai. Ini aku kasih simulasi ke kalian tentang small group. Yang udah biasa ikut cell group kurang lebih udah tahu lah ya, ini flow-nya gimana, seperti itu. Cuman untuk kalian yang belum pernah atau mungkin belum pernah leading kelompok kecil, kurang lebih barusan ini that's what you're doing. Ayo sekarang aku punya ini nih, aku mau tanya, minta ini dong, angkat tangan ya, siapa aja yang mimpin tadi, yang mimpin grupnya masing-masing, angkat tangan. Oke, angkat tangan yang tinggi dong. It's okay. Oke, untuk teman-teman yang mimpin, mungkin kalau misalnya kayak Kak Sin gitu udah biasa ya Kak, mimpin cell group ya? Oh enggak juga, it's okay. Pengalaman kalian yang tadi memimpin, aku ini dong minta ininya kalian, feedbacknya kalian. How did you feel? What did you experience? Gimana? Perasaan kalian gimana? Yang di otak ini gimana? Apa? Yuk aku minta sharingnya dari masing-masing leader. Dari sini dulu deh. Gimana? How did you feel? Mimpin tadi. Itu apa? Jadi kalau tadi itu kita kayak share, aku kayak semacam kayak kan di situ ada pertanyaan sama bacaan. Nah itu kayak dari pertanyaan itu kan pasti bersangkut paut sama Injil yang di atas. Nah itu kita coba untuk menjawab pertanyaan itu, terus kita kayak why bisa kayak gitu, how, ya kita kayak apa yang kalau kamu dapat pertanyaan ini tuh what do you feel gitu, apa yang kamu rasakan gitu sih. Kalau jadi kayak aku jelasin kalau mulai dari aku dulu, aku jelasin kalau aku merasa misalnya contohnya bagaimana bedanya hidupmu sebelum dan sesudah dibaptis kayak gitu. Jadi aku jelasin kalau aku tuh sebelum kayak gini, sesudah kayak gini. Nah terus kita gantian, kamu apa, kamu kayak gimana, kayak gitu. Thank you. Jadi ini satu pengalaman kayak gitu. Ayo yang di sini gimana pengalamannya? Jadi ini tuh first time kayak ngelit kayak cell group gitu. Terus ya agak-agak bingung sih mau ngomong apa. Terus ya udah jadi itu kayak baca gantian gitu, terus jawab pertanyaannya satu-satu. Terus aku tadi juga kayak jadi mereka jawab gitu, terus aku cerita kayak tentang sudahkah kamu dibaptis, tuh ya cerita kayak tentang pas waktu dibaptis dulu kayak gimana, terus mereka juga cerita kayak gitu. Next, gimana? Experience leading? Ya suka, senang. Senang. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Pertama kali. Pertama kali. Ya. That's great. Oke. Sudah. Udah. Thank you. Jadi kalau ini ya, kalau cewek-cewek banyak ngomongnya banyak, kalau ini cowok sepotong gitu. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah sharing. Oke, next berikutnya Kak Sin belakangan aja lah. Sini dulu. Jadi ya bingung mau jelasnya gimana, terus akhirnya dibantu Cibubur. Thank you for sharing. Di sini siapa tadi yang pimpin? JJ. Kalau aku sebenarnya pengalaman memimpin bukan pertama kali ya yang ini ya.
aku pun juga nggak terlalu pinter buat kayak public speaking gitu. Paling kalau cuman rating dari 1 sampai 10 gitu cuman 5 paling. Jadi biasanya kalau memimpin kan pasti punya anak buah kan ya. Di situ aku selalu berusaha kayak membuat kita itu saling bertukar pikiran gitu aja. Kayak bagi-bagi pengalaman atau bagi-bagi tentang sudut pandang, perspektif gitu. Ya intinya kita bisa sharing. Sebenarnya dengan tanya jawab kayak gini tuh kita pun udah bisa saling tahu satu sama lain, udah deket gitu aja. Menurutku apalagi kalau misalnya jumlahnya sedikit gini lebih efektif, soalnya semua bakalan terurus gitu loh, nggak ada satu yang nggak direken. Itu aja sih dari aku. Oke, thank you JJ. Berikutnya Kak Sin, sharing Kak Sin. Nah ini bukan yang pertama, beberapa waktu yang lalu juga pernah, tapi mungkin masalah struktur ininya, formatnya ini kan kebanyakan bertanya. Nah, penjelasannya di bagian Injil ini cukup singkat, tapi yang banyak di pertanyaan supaya memancing teman-teman untuk kita berdiskusi. Nah, sebagai yang meliding kan kita juga dituntut untuk biar jangan diam-diam gitu. Kita harus saat mereka memberikan pendapat kita juga bisa nambah sedikit biar situasinya, suasananya jangan diam-diam kaku gitu. Itu sebenarnya menyenangkan karena kita juga dituntut untuk buat suasana enak gitu. Dan seringkali itu ada yang bingung atau malu. Itu juga sebenarnya tantangan buat kita untuk gimana supaya dia mau bicara, itu kita yang leading ini jadi syukurlah dia mau bicara. Nah, itu tantangan. Dan banyaklah selain itu juga banyak, tapi sebenarnya kalau sudah cukup sering ketemu berdiskusi ya pasti situasinya akan berubah saat baru pertama gitu. Ya menyenangkan lah. Bisa bertukar pikiran. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang udah share semuanya. Oke. So, kenapa sih kok tiba-tiba langsung dimasukin ke grup-grup kayak tadi? Kenapa sih kok tiba-tiba yang megang kertas itu yang tiba-tiba jadi leader dalam dalam small group hari ini? Bisa tolong dibantu J, aku mau share ini PowerPoint. Thank you sir. So kita di sini semuanya aku percaya setiap kalian itu leader. IQ bukan cuma sekedar kita mau datang setiap weekend ke sini ngangetin kursi aja, terus nanti tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi puji Tuhan, dengar firman, that's it. No. Tapi visi untuk IQ adalah call to serve, train to lead, impacting all generations. And I believe kalau setiap kalian mampu, setiap kalian bisa dengan apa yang kalian punya. Balik lagi kayak ceritanya anak kecil yang kasih Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan itu loh. Tuhan, aku punya 5 roti 2 ikan. Ini aku serahkan ke kamu biar Tuhan yang melakukan mujizatnya. Supaya ini bisa memberkati orang banyak. And I really do believe kalau setiap kalian ada di sini, kalian dipanggil untuk melayani dan kalian di sini dilatih untuk memimpin. Nah, dalam training-training ke depan kita akan terjadi small group seperti ini. Because kita nggak mau cuman
datang ngumpul, terus cuman dapat something gitu, terus tapi disimpan sendiri buat kebaikan diri sendiri aja. But kita percaya kalau panggilan kita sebagai anak Tuhan itu untuk share the gospel, of course, ya. Percaya itu nggak sih kalian? Caranya gimana? Bisa macam-macam, banyak sekali caranya untuk melakukan itu. Tapi ada panggilan besar, amanat agung adalah untuk kita membagikan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itu kita mau share ke orang lain. That's why ini loh, tugasnya setiap orang percaya, to win the lost, supaya yang terhilang itu tahu siapa master di dalam kehidupannya. Well, we all know Yesus Kristus. And then kita berikutnya build relationship foundation with Christ. Caranya gimana? Dengan hidup dalam komunitas bersama mates yang benar, yang menunjukkan covenant in action. Bukan cuma sekedar teman yang gitu-gitu tok, tapi go deeper into that. And terakhir, untuk bisa send oneself into the world to make disciples, supaya kita bisa keluar, jadikan murid. Amanat agung kan itu toh. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku, Allah, menyertaimu sampai akhir zaman. Dan itu loh, ada misi dari Tuhan yang spesifik di dalam kehidupan setiap kalian. Tapi juga ada misi besar yang setiap orang percaya harus lakukan. And this is what we want to do. Ini yang kita mau semua lakukan supaya kita bisa melakukan amanat agung sama-sama. Karena itu bukan cuma sekedar tugasnya full timer, bukan cuma tugasnya pelayanan mimbar, tapi semua orang percaya, setiap orang percaya. Ya ini aku yang lalu aku udah sempat share di gereja kita ada filosofi ini, and di DKHB kalian juga bahas soal ini juga. And untuk small group kita, latihan small group kita, ini yang akan kita bahas, ketuhanan Yesus Kristus, mentalitas kerajaan Allah, spirit of excellence, pengabdian diri, servanthood, terus covenant relationship itu sendiri. So, hari ini kita akan bahas soal master. M yang pertama. Anak muda itu perlu tahu masternya siapa, perlu punya mates yang benar, dan juga harus tahu misi di dalam kehidupannya. So, hari ini kita bahas soal master. Ini waktuku sangat singkat. I'm gonna share with you sebisaku, and I hope ini bisa jadi bekal kalian nanti ke depannya. When you meet people, when you're dealing with your friends and do whatever you're doing, kalian punya ini at the back of your mind. Di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, kita bisa sama-sama punya mindset yang sama. Kita melayani Tuhan sama-sama di sini, kita perlu punya mindset yang sama supaya kita bisa berjalan berbarengan, sejalan. So when we talk about the master, we're talking about winning. Ini loh, semua orang percaya itu sudah dipanggil untuk memenangkan mereka yang terhilang dengan membagikan kabar baik, mengarahkan kepada master. Makanya tadi ada toh sempat ini ya, di pertanyaannya tadi ada yang soal apa arti Tuhan, penguasa, Mesias, Juru Selamat, those kind of stuff. Kalian tadi udah sempat bahas di situ. And of course, master kita adalah Yesus Kristus sendiri. And tugasnya kita, here's the thing. Tugasnya kita itu bukan untuk menobatkan orang, tetapi untuk ngenalin Yesus ke orang-orang yang gak kenal sama Yesus. Ini loh, di 1 Korintus 3 ayat 6 dibilang gini, Paulus ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita sebagai orang percaya itu untuk ngenalin.
Misalnya aku nggak kenal sama Gedo, tapi di sini siapa? Wilson misalnya, Wilson kenal sama Gedo, dan Wilson tahu kalau Gedo ini orangnya baik sekali, sedangkan aku sedang membutuhkan pertolongan. Aku ketemu sama Wilson, Wilson, aku punya problem nih, begini. Wilson bisa aja karena Wilson tahu Gedo ini kira-kira Gedo bisalah kasih solusi untuk problemku. Wilson bisa aja kan, kamu tak kenalin ya sama temanku ya Gedo. Gedo bisa bantuin kamu. Gedo pintar matematika misalnya ya, aku bodoh banget matematika. Besok mau ulangan gitu. Wilson, aku nggak bisa matematika nih. Bisa bantuin aku enggak? Wilson merasa, waduh, nggak tahu ya bisa bantu apa enggak. Tak kenalin temanku deh, Gedo. Same thing. That's what we're doing. Saat kita ngomong penginjilan, saat kita ngomong menobatkan orang, bukan kita loh guys yang menobatkan orang itu. Tugasnya kita itu untuk ngenalin aja. Do you know? Aku ini kehidupannya bisa sukacita karena ada Tuhan Yesus dalam hidupku. As simple as that. And before we go to win the lost, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, of course, kita perlu berteman sama orang-orang berdosa. Gak bisa kita memenangkan yang terhilang itu kalau kita nggak tahu mereka, kalau kita nggak kenal mereka. Buka deh di Lukas 15. Bawa Alkitab semua? Buka sama-sama ya di Lukas 15. Supaya paham ini yang ditulis di slide ini apa sih? Lukas 15. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Di ayat 1 dibilang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Guys, ini yang dicontoh bukan pastor siapa, bukan pendeta siapa, bukan orang hebat siapa, kita nyontoh Tuhan Yesus ya. Di Alkitab dibilang kalau Tuhan Yesus ini berteman dengan orang-orang berdosa. So, kalau kita mau ikut sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, kita berteman juga dong dengan orang-orang berdosa. Tapi nggak berhenti di situ. Nggak berhenti cuman berteman tok. Ada next step yang harus dilakukan. Di 3-6 ya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Tuhan Yesus yang bilang, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Tuhan Yesus kasih perumpamaan kayak seorang kok petani sih apa namanya? Gembala. Saat dombanya satu terhilang, dia tinggalkan yang 99 itu, dicari, dia pergi cari yang satu itu. So ini ngomongin soal leave and go. Tinggalkan comfort zone kita to start stepping out. But it doesn't stop there. Itu di ayat 4 sama 8 ya. Ini kan ayat 4 itu ditanyain, siapa yang tidak akan meninggalkan 99 itu untuk mencari yang satu. Di ayat 8 dibilang, atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham
Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. It means ada ini loh, kesengajaan. Dilakukan dengan sengaja, bukan oh ya kalau misalnya pas lagi lewat situ aku nyari dombanya itu. Oh kalau aku pas lagi di dapur aku sambil bersih-bersih aku nyari dirham yang hilang. Oh kalau aku pas lagi di luar sapu-sapu aku sambil nyari dirham yang hilang. No, tapi dilakukan dengan intentional, dilakukan dengan sengaja. Dan yang terakhir, rayakanlah. Itu ada di ayat 6, 9, 24. Setiba di rumah ia manggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Kalau di ayat 9 dibilang, kalau ia telah menemukan, ini yang dirham ya, dipanggil sahabat-sahabat tetangga serta berkata, bersukacitalah sebab dirhamku yang hilang telah ditemukan. Terus di ayat 24 itu dibilang sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ini ngomongin soal anak yang hilang itu. So, saat kita mau bawa orang, to win people, to know the master, of course kita perlu berteman dulu sama mereka. Kalau kita cuma ngumpul di sini aja, aku ketemu sama Jennifer, Jennifer, kamu udah kenal Kristus belum? Udah. Kamu udah kenal Kristus belum? Udah. Lah terus lapo? Kita dipanggil untuk memenangkan yang terhilang. Kita dipanggil untuk bagikan kabar baik. Kabar baik bukan cuma buat disimpan tok, tapi untuk dibagikan ke teman-teman kita. And ada beberapa tools yang bisa dilakukan. Ini ada 3 tools yang ada. Yang pertama ini SALT. Ya ada 3, SALT, 2-minute miracle, 2-verse evangelism. Ini sekedar tool aja untuk bisa kita pakai. Tapi nggak terbatas dengan ini tok. Cuman paling nggak kalian teman-teman di sini ada gambaran tentang kalau kita mau bagiin Injil, kita mau bagiin kabar baik itu gimana sih? Yang pertama kita bahas soal SALT. Kalau SALT ini singkatan, S-nya itu start a conversation, A-nya ask questions. Question-nya itu bisa pakai pertanyaan itu. Jadi dari yang paling umum ya, itu biodata, jadi nama, umur, ulang tahun kapan, terus bisa lebih spesifik dikit lagi, itu ngomongin soal tentang sekolahnya, pekerjaannya. Kalau sudah kerja itu, kerja di mana, posisi apa. Terus bisa juga ngomong soal hobi. Oh hobinya apa? Oh aku suka main musik. Oh sama dong, gini. Tapi bisa go deeper into that. Ngomongin soal emotion, beliefs, family. Gimana keluargamu? Oh keluargaku ini baik-baik aja. Oh ya wes. Berhenti di situ. Oh enggak, ada hal lain yang bisa kita tanyain gitu loh. When we ask questions, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Dan saat kita habis tanya pertanyaan, of course L-nya kita perlu listen. Kita dengerin, bukan cuma sekedar tanya supaya aku ini aja biar bisa engage sama orang ini. Tapi saat kita listen, kita bisa tell the story. Story apa sih ini? Story itu loh. Story apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ngomong soal ini, aku bisa tell story. Ngomongin soal stepping out of the comfort zone tadi ya, kita di awal-awal sebelum ini tadi kita ngomong yang di Lukas itu kan,
Yang pertama, win the lost itu harus punya berteman dengan orang berdosa, berteman dengan orang-orang yang tidak kenal Kristus. Terus step out, leave and go. Kisahku, aku leave and go, aku meninggalkan full time-ku yang di tengah sama-sama garam, sama-sama terang. Akhirnya aku tinggalkan full time ministry-ku, aku masuk ke sekuler gitu. Aku masuk kerja di pabrik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini loh. Supaya aku bisa bagikan Kristus. Supaya aku bisa jadi terang, supaya aku bisa jadi garam. Gimana cari jadi terang, jadi garam? Ya aku lakukan yang aku bisa, aku lakukan yang aku mampu. Like these kind of things, ini salt ini salah satu yang paling simple. And it might happen sering sekali. Ada teman cerita, kalian gak even perlu start conversation, kalian gak even perlu ask questions, mereka udah langsung cerita, aku punya problem gini nih, punya ini nih, lagi ada masalah sama temen, ada masalah sama orang tua. Kalian tinggal LT-nya aja, listen, habis gitu you can tell the story. Oh iya, aku dulu pernah kayak gini juga, cuman puji Tuhan, aku berdoa untuk temanku, aku berdoa untuk orang tuaku, dan akhirnya Tuhan bawa itu jadi something good. Sharing the word of God, bagiin Kristus ke orang lain. Actually it's not that, it's not that scary. Karena pertobatan itu bukan tugasnya kita, itu tugasnya Tuhan. Kita cuma punya tugas untuk bagiin aja. Tool yang lain, ada 2-minute miracle. 2-minute miracle ini cuma butuh waktu 2 menit. 1 menit pertama ngomongin soal sebelum perjumpaan dengan Kristus, jadi sebelum kita kenal Kristus, jadi kepercayaan apa yang kita punya, dosa apa yang kita mungkin lakukan, tindakan apa yang menggambarkan kehidupan lama kita ini. Terus apa aja konsekuensinya. Terus habis gitu cerita tentang perjumpaan dengan Kristus. Momen apa yang bikin kita itu jadikan Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu. Gimana kamu meresponnya? Misal nih, menit pertama. Jadi dulu kehidupanku tuh gak karu-karuan. Dulu tuh aku kerjaannya sukanya nyontek misalnya. Gak cuma nyontek aja, tapi aku juga suka nonton pornografi. So, dari apa yang aku lakukan itu, aku sempat ketahuan guru dan akhirnya nilai ujianku dibikin 0. Malunya setengah mati ketahuan sama teman-teman. Terus habis gitu gara-gara pornografi, jadi pikiranku itu enggak karu-karuan. Saat mikirin soal pelajaran itu terganggu, saat aku melakukan apapun itu semuanya terganggu. Jadi kehidupanku tuh kayaknya kacau sekali, enggak karu-karuan. Aku enggak bisa punya hubungan yang baik dengan teman-temanku karena pikiranku ya sudah melayang kemana-mana. Jadi kehidupanku kacau. Tapi satu kali aku misalnya ikut datang ke retreat atau aku datang ke gereja, dan di situ aku berjumpa dengan Kristus. Aku bertobat dan kehidupanku berubah. Yang tadinya aku nyontekan, sekarang aku gak nyontek, tapi aku bisa ngajarin temanku sebelum ulangan supaya nanti waktu ujian bisa mengerjakan dengan baik tanpa harus nyontek. Dan akhirnya juga aku dibebaskan dari pornografi. Dan kehidupanku sekarang bisa lebih efektif. Aku bisa pelayanan, aku bisa di sekolah aktif, ikut kegiatan ABC. Itu 2-minute miracle. Dan kuncinya di sini, terus habis gitu yaitu ada kehidupan di dalam Kristus. Momen apa? Itu tadi aku cerita momen ya, misalnya datang ke gereja, datang ke retreat, terus kehidupan di dalam Kristus seperti apa? Itu perubahannya. Jadi dulu seperti apa yang membuat perubahan itu, ketemu Kristus itu gimana ceritanya, dan hasilnya setelah berjumpa dengan Kristus, setelah bertobat. And remember, kesaksian yang baik itu selalu menjadikan Allah pahlawannya. We make God the hero. Biblical.
Bukan nanti akhirnya cerita, oh ya Tuhan Yesus itu berkumpul sama orang-orang berdosa. Tapi berhenti di situ tok. Kumpul sama orang-orang berdosa yang harusnya jadi dampak, jadi terang, jadi garam, malah ikut berdosa gitu. No. Dan memberikan contoh konkret perubahan hidupnya gimana. Terus bikin itu simple, nggak perlu yang rumit-rumit, nggak perlu yang complicated. And also hindari jargon Kristen. Jargon Kristen itu apa sih? Kata-kata yang biasa kita omong di gereja itu loh. Oh ya, gara-gara aku ikut kesan, jadi hidupku berubah. Nah orang di luar yang nggak tahu kesan itu apa, bingung mereka, kesan itu apa? Mungkin bisa diganti misalnya, oh ya gara-gara aku ikut persekutuan atau ikut pendalaman Alkitab gitu ya, hidupku berubah. Kayak hal seperti itu dan mengarah ke cara yang mudah untuk merespon. Mengarah ke cara mudah yang merespon, gimana maksudnya? As simple as, kamu mau nggak hidupmu diubahkan juga? Itu kan responnya gampang kan, mau atau tidak? Ya kalau mau, ya wes, ikut ini misalnya, ikut datang ke IQ loh. Kalau dia enggak mau, oh ya udah enggak apa-apa. Ya aku sudah menawarkan itu, nanti barangkali nanti saat dia kepikiran, dia ingat kita. Gitu. Terus ada lagi, 2-verse evangelism. Mungkin kalau misalnya yang ini lebih ke teman-teman ini ya, teman-teman kalian yang misalnya dari keluarga Kristen gitu, terus cuman hidupnya masih nggak karu-karuan, hidupnya masih kacau, mungkin bisa pakai yang ini. Cuman pakai 2 ayat aja, Roma 3:23, Roma 6:23, gampang kan ya, ngingetnya juga gampang. 3:23, 6:23. Yang pertama Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di 6:23 dibilang sebab upah dosa ialah maut, kehilangan kemuliaan Allah dan upahnya maut, kematian kekal. Tetapi ada harapan, karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di sini ini poinnya, semua orang sudah berdosa, upah dosa maut, tapi Allah itu memberikan pemberian cuma-cuma yang namanya hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Ini kabar baiknya loh guys. Sad truth is, we're living in the world yang dimana kacau. Semua orang berdosa. Di mana-mana dosa itu ada. Kita mau nonton TV, pastilah udah di situ. Dosa itu dieksploitasi, dosa itu diangkat-angkat. Oh ya, seorang suami gimana caranya supaya dia bisa selingkuh. Kalian nonton film, kalian nonton semuanya. Waduh, itu sudah isinya gitu semua lah. Cari cewek, cari cowok, minum, mabuk, merusak diri, pakai drugs. Gimana caranya supaya bisa menghancurkan si A, menghancurkan si B. Gimana caranya supaya bisa nilep uangnya siapa gitu. Tapi ada kabar baiknya. Meskipun upah dosa itu maut, waduh kematian kekal nih. Tapi ada kabar baiknya, Allah itu punya pemberian cuma-cuma. There's a gift berupa hidup kekal. Dan itu bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus saja. Nah ini ada beberapa tools yang kalian bisa pakai. When we share, kita mau win people to know the Master, kita bisa bagikan dari kehidupan kita. And it's as simple as yang tadi, ada 2-minute miracle, ada yang pakai salt itu bisa juga, mau pakai 2-verse evangelism juga bisa, banyak sekali caranya. And it's even more amazing saat kalian udah dibaptis. Karena baptisan air ini kayak cincin kawin.
Ini loh, baptisan air ini deklarasi pertobatan kita yang ditunjukkan melalui ketaatan kita terhadap perintahnya Allah. It's a declaration. Orang kalau sudah menikah pakai cincin kawin, tujuannya buat apa sih? Untuk menunjukkan kalau aku ini sudah menikah, aku belum menikah. Jadi tidak bisa aku mau pamer cincin kawin. Tapi saat kita sudah dibaptis, kita declare to the world, we declare bukan cuma di dunia fisik aja, tapi di dunia spiritual, we declare kalau aku ini punyanya Kristus. Iblis, dosa, itu sudah tidak punya lagi kuasa di dalam kehidupanku. Di sini siapa yang sudah baptis? Semua udah baptis, puji Tuhan. Saat kita sudah baptis, that's what we're doing. We declare, aku ini sudah punya Kristus. Iblis sudah tidak punya kuasa lagi di dalam kehidupanku. Dosa, dulu. Tadi ya, 2-minute miracle. Dulu aku dibelenggu sama dosa. Dulu aku tidak mau, marah tidak terkontrol. Dulu aku tidak mau merusak diriku dengan berbagai macam hal. Tapi saat aku sudah bertemu Kristus, aku declare kehidupanku. Kehidupan yang lama itu sudah bye-bye. Karena aku sudah mati bersama Kristus dan aku dibangkitkan bersama dengan Dia. Dan sekarang aku punya otoritas sebagai anak Allah. Sudah bukan budaknya dosa lagi, tapi aku punya otoritas sebagai anak Allah. Dan deklarasi dari meninggalkan kehidupan yang lama itu loh, mati terhadap kehidupan yang lama dan bangkit kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. That is what we're declaring. So, winning the lost so that they know the Master. Gak susah guys, kita bisa lakukan ini sama-sama. Siapa yang percaya kalian bisa jadi terang, bisa jadi garam? Siapa yang percaya kalian di dalam hubungan kalian, dalam lingkungan kalian, bahkan sama orang baru yang kalian kenal, kalian sebenarnya bisa bagiin kabar baik ini? Siapa yang percaya? Ada yang masih belum percaya? That's okay. That's okay. Tapi I really do believe kalau setiap teman-teman di sini, kalian bisa jadi terang, kalian bisa jadi garam. You're gonna impact all generations. Generations yang di bawah kalian, generations yang di atas kalian. Kita sama-sama, kita bisa impact, jadi dampak untuk mereka semua. Dan puji Tuhannya itu, puji Tuhannya tuh ini loh, yang bawah itu loh. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita itu cuma share, bagiin aja. Kita tabur sebanyak-banyaknya, kita tabur kebenaran sebanyak-banyaknya. Teman kita punya masalah sama orang tua, amen. Remember, orang tua itu sudah Tuhan kasih di dalam kehidupanmu. Jadi mau tidak mau kita harus taat, kita harus hormat sama mereka. Kebenaran sudah masuk. Tinggal berharap Tuhan, aku sudah share kebenaran ini dalam kehidupan temanku ini. I hope that you're gonna move in his heart, in her heart, ubahkan kehidupannya. Ada kakak sama adik bertengkar terus. Share ke kamu, aku ini punya problem sama saudaraku. Tengkar terus. Amen. Kamu enggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus keluarga itu, harus saling mengasihi satu sama yang lain. Kayak kita mengasihi diri sendiri. Kebenaran sudah masuk. Kita enggak perlu harus kamu ya enggak boleh kayak gini. Alkitab tuh bilangnya gini banyak sekali.
Makanya toh, yaudah ya sekarang terima Kristus ya, nggak perlu sampai kayak gitu. Nggak perlu sampai kayak gitu. But we can share the good news through our lives. We can share the good news dari pengalaman-pengalaman kita. Amin. Ini kita akan ada beberapa sesi-sesi lagi ke depan. Actually, ini ada handbooknya. Awaken Empowered Leaders. Membangkitkan pemimpin-pemimpin yang sudah di-empowered, diperlengkapi, diberi otoritas, diberi power. Power bukan dari pemimpin gereja, tapi power dari Tuhan sendiri. And ini aku ada PDF-nya sih, I can share to you guys. And mungkin aku bakal cetak juga to give it to all of you. And I really hope kalau kita ini bisa benar-benar jalan sama-sama. Kita punya mindset yang sama. Mindset bukan untuk kemegahan kita sendiri, tapi kita punya mindset untuk gimana caranya supaya kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan sama-sama. And that's what we want to build here. That's what we want to do. Kita layani Tuhan sama-sama. Aku percaya kok, setiap kalian di sini pemimpin. Mau kalian orangnya ekstrovert yang biasa ngomong di depan, atau kalian sebenarnya orangnya introvert yang sukanya ya kalau ngobrol 2-3 orang aja lah cukup. It's okay. Tuhan bisa pakai itu. And that's what I'm doing right now. I'm sharing to you apa yang Tuhan sudah pernah bagikan di dalam kehidupanku. Aku bagiin ini ke kalian semua supaya kalian juga bisa dapat apa yang aku pelajari. And I really hope nanti ke depannya ini kita udah bareng-bareng sebulanan. I hope di dalam waktu-waktu ke depan ini juga kita bisa saling share di dalam kehidupan setiap kita. Kalian mau share pribadi, private chat ke aku bisa, mau private chat ke leader-leader yang ada juga bisa, mau langsung share di grup besar juga bisa. Yuk kita sama-sama layani Tuhan, yuk kita sama-sama tumbuh bareng-bareng. Tumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan juga tumbuh di dalam komunitas yang sama-sama bisa saling support satu sama lain. Amin. Alright. Waktunya udah habis, mau dipakai buat latihan musik, so let's pray sama-sama ya. Ada beban doa nggak yang mau didoain apa gitu? Mungkin soal ujian akhir habis gini ada? Ujian ya? Ujian akhir semester ya? Apa sih sekarang istilahnya? UAS masih? Oke, UAS apalagi? Ada yang mau didoakan? Teman-teman yang udah kerja mungkin? Kerjaan? Atau yang lain? Anything? Apa itu tadi? Tunjuk-tunjuk? Kurang paham. Apa? Oke. Kesehatan ya, jadi kesehatan UAS. Oke, yuk let's pray bareng-bareng. Tuhan bersyukur untuk malam hari ini Tuhan kami bisa kumpul di sini, kami bisa training, equip diri kami masing-masing supaya kami Tuhan bisa semakin diperlengkapi untuk melayani Engkau. Tuhan khususnya kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang akan menghadapi UAS akhir-akhir ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang pimpin, Engkau sendiri Tuhan yang berikan hikmat kepada setiap teman-teman kami supaya mereka bisa belajar dengan baik, mereka bisa belajar dengan efektif, dan mereka nantinya bisa melakukan ujian mereka dengan maksimal dan memuliakan Engkau. Juga berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap kami. As the weather's changing and also COVID masih ada,
Tuhan berdoa untuk kesehatan setiap kami supaya Engkau yang proteksi kami dengan bilur-bilur-Mu, Engkau yang proteksi kami, berikan kami kesehatan supaya kami Tuhan bisa terus melayani Engkau dengan keseluruhan kehidupan kami. We thank you Lord God kalau besok kami akan ibadah bersama-sama pagi di tempat ini. Biar Engkau yang pimpin semuanya, berdoa untuk keluarga setiap kami Tuhan. Engkau yang proteksi, Engkau yang lindungi mereka untuk kesehatan, untuk hubungan kami dengan orang-orang yang kami kasihi juga. Terima kasih Bapak, serahkan training malam hari ini, serahkan semua Tuhan yang sudah saya share ke teman-teman supaya bisa jadi berkat, supaya bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Alright, thank you guys for coming. Nanti minggu depan kita akan ada ibadah IQ. Minggu depannya lagi tanggal 20 I believe ada Natalan di tempat ini. Jadi training enggak ada karena tanggal 19 itu pasti sibuk semua untuk mempersiapkan Natalan di tanggal 20. Tapi kita nanti tanggal 20 akan sama-sama do a Christmas celebration sama ibadah umum. Dan nanti di tanggal 27, ya 27 itu hari Minggu, kita bakal bikin gathering bareng-bareng. Christmas gathering. Kita mau kumpul bareng-bareng, kita mau celebrate tahun ini. Tapi nanti di tahun 2021 Januari kita mau ada Christmas ini, ibadah Natal sama-sama sekalian. Kita nanti hopefully kalau misalnya sudah sekolah-sekolah sudah mulai onsite lagi di sini, kita bisa welcome teman-teman kita yang baru. Oke? Alright, so that's it for tonight. Thank you for coming semuanya. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Tahu nggak mau ngapain? Berdiri dulu semuanya. IQ! Oke. Ini tadi mungkin masih gara-gara duduk, masih capek semua. Ayo stretching dulu. Wah, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Oke, udah siap berarti sekarang ya. Tak ulang. IQ, call to serve, train to lead, impacting all generations. Sekali lagi. Terakhir, yang semangat because we believe in this. Amen. IQ, call to serve, train to lead, impacting all generations. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Thank you guys. Training udah selesai. Kalau kalian mau snacks, monggo. Yang mau pulang, nanti boleh pulang. Yang mau hangout, ayo kita hangout. Kalau mau share, mau ngomong soal apa, I'm here. Sampai besok, so yeah. Thank you guys, God bless you.